Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman Miana atau disebut juga tanaman Coleus yang cantik dan penuh warna. Ngapain ini? Nama tanaman cantik yang akan kita bahas hari ini adalah Miana atau Coleus. Tapi dia juga memiliki nama-nama tertentu dari bahasa-bahasa aslinya. Contoh dalam bahasa Batak dipanggil sigresing. Dalam bahasa Palembang dipanggil adong-adong. Dalam bahasa Sunda disebut juga jawe kotok. Dalam bahasa Jawa Tengah dipanggil tanaman iler. Nah, dalam bahasa Bugis disebut ati-ati. Minahasa disebut dengan tanaman serewung. Tanaman ini yang kita punya di sini warnanya sangat cantik ya guys. Perpaduan dari warna pink, warna krim, putih, hijau, dan ungu tua. Nah, ini dia tanaman Miana. Kalau kita lihat, kok banyak beberapa pucuk-pucuknya yang udah nggak ada lagi ya, atau udah dipotong. Ternyata ini adalah tips-tips bagaimana cara untuk membuat Miana ini semakin rimbun. Saya contohkan ya, kita potek seperti ini. Walaupun saya tidak mempunyai gunting, saya bisa dengan gampang memotong pucuk yang lunak ini dengan jari saya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas all about Miana. Mulai dari media tanam, cahaya, kebutuhan air, bagaimana membuat tanaman ini menjadi rimbun, seperti yang saya lakukan di sini, pruning atau mematahkan atau potong pucuk, dan juga bagaimana cara supaya kita bisa memperbanyak tanaman ini dengan water propagation. Di pekarangan depan dan belakang tempat Mama di Medan, kita memiliki banyak sekali tanaman Coleus atau Miana ini. Tuh, perhatikan, ini adalah tips dari Nande Karo. Bagaimana cara untuk membuat tanaman ini menjadi rimbun. Hampir di setiap pucuk dari tanaman ini telah dipotong atau dicabut menggunakan jari. Teknik ini yang disebut dengan pruning, yaitu memangkas bagian tanaman, bagian pucuk dari tanaman, supaya muncul daun yang lebih rimbun di bagian bawah yang dipotong tadi. Nah, inilah contoh-contohnya. Jenis-jenisnya, aneka warnanya, sangat cantik ya guys. Tanaman Miana merupakan tanaman yang menyukai cahaya matahari yang intens. Daunnya tidak mudah terbakar, jadi dia kuat kalau diletakkan di terik matahari atau direct sunlight. Tidak akan mudah terbakar. Semakin banyak terpapar cahaya matahari akan membuat warna dari Miana ini semakin menyala. Dia akan menjadi semakin rimbun apabila kita melakukan teknik potong pucuk. Nah, yang ungu di sini juga kita bisa lihat ya. Semuanya sudah dilakukan potong pucuk. Berapa hari sih yang diperlukan untuk tanaman ini bisa menjadi sangat rimbun? Ternyata hanya makan waktu 14 hari atau 2 minggu sampai dengan 1 bulan loh untuk tanaman ini menjadi terlihat sangat segar, cantik dan rimbun. Pemberian air pada tanaman Miana, tanaman ini dapat disiram 2-3 kali dalam 1 minggu. Dengan air yang cukup banyak. Bahkan kalau kita letakkan outdoor, kita bisa menyiramkan dengan lebih sering. Nah, tanaman ini kalau tidak dilakukan pruning, dia akan semakin tumbuh tinggi ke atas, tidak membulat dan rimbun. Nah, jangan takut untuk kekurangan memberi air pada tanaman ini. Pastikan saja potnya memiliki lubang yang cukup dan media tanamnya bersifat poros atau mudah mengalirkan air. Nah, apabila teman-teman terlambat menyiram tanaman ini, akan langsung drastis terlihat dari penampakan daun yang menunduk dan terlihat layu. Tandanya tanaman ini underwater dan kekurangan air. Makanya kita
harus menyiram lebih banyak. Nah, sisa-sisa tanaman yang dipruning dapat ditanam kembali atau diletakkan ke pot dan sangat berpotensi untuk dia tumbuh akar halus loh guys. Jadi kita akan memiliki tanaman ini lebih banyak lagi. Ini contohnya yang sudah saya pruning. Saya letakkan ke tanah atau saya water propagate. Berbicara soal media tanam, di sini yang saya gunakan adalah pupuk kandang dicampurkan dengan sekam dan dicampurkan dengan tanah gembur. Jadi lebih berporos ya, atau lebih tidak bersifat menahan air seperti itu. Bisa dipakai untuk miana. Pruning. Berbicara soal teknik pruning, sesimpel ini. Perhatikan, daun, pucuk daun, patahkan. Nah, ini bisa kita water propagate atau ya kita letakkan saja di tanah seperti itu. Bisa dilihat lagi dari ini. Waktu kita putuskan, dia akan muncul seperti itu. Lalu, teknik water propagation atau memperbanyak miana dengan propagation. Waktu kita memotong pucuk dengan ruas yang cukup banyak seperti ini, jangan lupa kita bisa dengan gampang memperbanyak tanaman miana. Kita cabutin dulu bagian-bagian bawahnya, daun-daunnya, seperti ini. Karena kita tidak butuh terlalu banyak daun untuk water propagate. Jadi kita bisa cabut. Ya, supaya lebih banyak daerah batang yang terekspos oleh air, yang nantinya dari daerah-daerah itulah muncul akar-akar serabut halus. Simple dan pasti berhasil. Bahkan tanaman ini bisa langsung dipotong lalu ditusukkan ke tanah dan bisa tumbuh. Tapi di sini saya menggunakan teknik water propagate bersama dengan tanaman-tanaman lain. Dan kita merobek daun di sini supaya tidak terjadi pembusukan dari air yang sudah kita retain atau kita pertahankan. Sesimpel itu guys. Selamat mencoba dan mari menanam miana.